wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, kita bunyikan sama-sama yel-yel kita ya. Mana anak yang cerdas? Ini anak yang cerdas. Mana anak kreatif? Ini anak kreatif. Mana anak yang keren? Ini anak yang keren. Mana? Ini. Di mana? Di sini. Yang mana? Yang ini. Semangat. Oke, untuk ketua kelas dimohon untuk memimpin doanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Asmaul husna, nama-nama Allah yang baik. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Khaliqu ya Barik, ya Musawwir ya Ghaffar, ya Qaharu ya Wahab, ya Razaku ya Fattah, ya Alimu ya Qabid, ya Basitu ya Khafid, ya Rafi'u ya Mu'is, ya Mudillu ya Sami, ya Basiru ya Hakam, ya Adlu ya Latifu, ya Khabir ya Halim, ya Azimu ya Ghafur, ya Syakuru ya Ali, ya Kabiru ya Hafid, ya Muqitu ya Hasib, ya Jalilu ya Karim, ya Raqibu ya Mujib, ya Wasi'u ya Hakim, ya Wadudu ya Majid, ya Ba'isu ya Syahid, ya Haqqu ya Wakilu, ya Qawiyu ya Matin, ya Waliyu ya Hamid, ya Muksiyu ya Mubdi, ya Mu'idu ya Muhyi, ya Mumitu ya Hayyu, ya Qayyumu ya Wajid, ya Majidu ya Wahid, ya Ahadu ya Somad, ya Qadir ya Muqtadir, ya Muqaddim ya Muakhir, ya Awalu ya Akhir, ya Dhahiru ya Batin, ya Wali ya Muta'alli, ya Barru ya Tawwab, ya Muntakim ya Afu, ya Rauful Malkal Mulki Dzul Jalali wal Ikram, ya Muksitu ya Jami, ya Ghaniyu ya Mukni, ya Mani'u ya Darru, ya Nafi'u ya Nuru, ya Hadi ya Badi'u, ya Baqi ya Warisu, ya Rasidu ya Sabur. Ada jalla dzikruhu, ada jalla dzikruhu. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita nyanyikan sama-sama dan penuh semangat yang keras. Dengan hitungan 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah
padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih anak-anak. Sekarang Ibu cek dulu ya siapa yang gak masuk. Revan? Oh ada. Vino? Ada. Alif? Ada. Tasya? Loh kemana Tasya? Oh sakit ya. Arya? Ada. Fajar? Ada. Iya, kemarin kita sudah belajar tentang cahaya. Ada yang tahu apa itu artinya cahaya? Oke, Revan, coba apa artinya cahaya? Iya, betul. Ada yang tahu selain Revan apa itu artinya cahaya? Oh iya, betul. Diulang Bu Guru lagi ya. Cahaya adalah bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Sekarang Bu Ita punya pen. Apa kalian bisa melihat pennya Bu Ita ini? Kenapa? Kenapa kok kalian bisa lihat? Iya, betul, karena ada cahaya. Kemarin kita sudah belajar tentang cahaya. Sekarang kita akan belajar ke tema 5, subtema 1. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian nanti bisa mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Untuk tujuan yang kedua, kalian bisa menganalisis sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Untuk tujuan yang ketiga, kalian nanti disuruh membuat laporan hasil percobaan yang memanfaatkan bentuk tulisan kalian dengan bahasa kalian sendiri dengan benar. Perhatikan gambar tersebut. Di sini ada gelas yang berisi air dimasuki sendok. Apa yang terjadi? Ada yang bisa menjawab? Coba Zahra. Oh, sendoknya terputus. Ayo, ada yang lain yang bisa jawab? Coba Kavi. Ya, sendoknya terputus. Ada yang lain? Oh, sendoknya berubah. Sebelum kalian menjawab ini, Bu Guru akan menjelaskan sifat-sifat cahaya. Setelah kalian mempelajari sifat-sifat cahaya, kalian pasti bisa menjawab gambar yang ditampilkan Bu Guru tersebut. Kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat cahaya. Sebelum kita membahas ke sifat-sifat cahaya, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu arti dari cahaya. Cahaya adalah bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Cahaya itu berasal dari sumber-sumber cahaya. Sedangkan kalian juga harus tahu sumber cahaya sendiri itu adalah sesuatu yang bisa menghasilkan cahaya. Contohnya seperti matahari, lampu, senter, api, dan lain-lain. Matahari itu merupakan contoh sumber cahaya alami. Sedangkan lampu, senter, api itu merupakan contoh sumber cahaya buatan. Oke, untuk materi berikutnya kita akan membahas apa saja sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Kalian bisa perhatikan gambar yang sudah Ibu berikan. Terlihat bahwa tampak cahayanya merambat dengan lurus. Cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan atau celah-celah rumah yang gelap tampak seperti garis putih yang lurus. Itu artinya bahwa cahaya dapat merambat lurus. Agar lebih mengenal sifat perambatan cahaya, mari kita lakukan percobaan sifat-sifat cahaya berikut. Yang perlu kita siapkan adalah pertama, beberapa potong kertas karton yang tebal. Pada kertas karton kita beri lubang seperti gambar. Kemudian lubang itu kita susun membentuk satu garis lurus. Setelah itu, kertas karton yang sudah kita lubangi, kita susun sedemikian rupa seperti gambar. Kita letakkan lilin yang menyala pada ujung,
kita amati dari bagian ujung. Apakah yang terjadi? Kita bisa simpulkan bahwa ketika posisi lubang pada kertas karton tersebut dalam posisi satu garis lurus, maka cahaya lilin dapat terlihat. Namun sebaliknya, ketika posisi 3 lubang pada kertas karton tersebut tidak dalam posisi satu garis lurus, maka cahaya lilin tidak dapat terlihat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa cahaya merambat lurus menyebabkan terbentuknya bayangan dari benda yang terkena cahaya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti cahaya lampu senter. Kalian lihat, ketika kita nyalakan akan merambat lurus seperti pada gambar. Untuk contoh yang kedua, cahaya matahari ke bumi. Sinar matahari itu ke bumi tampak seperti garis lurus. Bisa kalian lihat juga pada gambar tersebut. Untuk contoh yang ketiga, cahaya lampu mobil. Nah, kalian bisa lihat gambarnya. Memang benar bahwa gambar tersebut membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Untuk sifat cahaya yang kedua, yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Kalian perhatikan gambar tersebut. Saat senter diarahkan ke papan melalui gelas bening, maka cahaya dari senter akan menembus gelas dan menyinari papan tersebut. Selain itu, kalian perhatikan gambar tersebut. Ketika kita menyalakan senter, letakkan gelas dengan air bening, maka cahaya senter tersebut bisa menembus benda bening. Untuk contoh yang kedua, ketika kita meletakkan gelas bening, kemudian mengarahkan senter yang menyala ke tembok, maka cahaya tersebut dapat menembus tembok melalui gelas bening tersebut yang kita letakkan. Berarti untuk percobaan itu dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Beda lagi kalau kita mengarahkan cahaya senter ke benda gelap. Kalian lihat seperti contoh pada gambar tersebut. Ketika kita mengarahkan cahaya senter ke benda gelap, maka cahaya tersebut tidak dapat menembus benda gelap tersebut. Berarti dapat kita simpulkan bahwa cahaya mudah menembus benda bening, tapi sulit untuk menembus benda gelap. Untuk sifat cahaya yang ketiga, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Bisa kita buktikan dengan percobaan berikut ini. Yang pertama, siapkan senter dan cermin datar. Kemudian nyalakan senter dan arahkan cahayanya ke cermin datar. Maka cahaya yang kita arahkan ke cermin datar tersebut akan memantul ke benda yang lain. Berdasarkan percobaan tersebut, kita bisa melihat benda memantulkan cahaya yang mengenainya. Cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Terjadi pemantulan teratur jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata seperti cermin. Jenis-jenis pemantulan cahaya sendiri dibagi menjadi dua. Ada pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur itu terjadi ketika cahaya mengenai permukaan benda yang tidak rata atau bergelombang. Sedangkan pemantulan teratur terjadi ketika cahaya mengenai permukaan benda yang rata, licin, dan mengkilap seperti cermin. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Untuk membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan, kita bisa menggunakan sebuah gelas yang diisi air, kemudian kita masukkan pensil di dalamnya. Sebagian pensil yang dimasukkan ke air terlihat seperti patah. Hal ini terjadi karena bagian pensil yang tercelup tersebut mengalami pembiasan atau pembelokan cahaya, sehingga pensil tersebut terlihat seperti patah. Jadi dapat disimpulkan bahwa cahaya yang melalui dua medium yang berbeda akan dibiaskan. Seperti contoh cahaya yang dapat dibiaskan antara lain kolam renang. Dasar kolam renang tampak lebih dangkal. Ini termasuk contoh pembiasan cahaya atau pembelokan cahaya. Untuk sifat cahaya yang kelima, yaitu cahaya dapat diuraikan. Yang pertama, cahaya matahari yang terlihat putih sebenarnya perpaduan dari beberapa warna cahaya yang biasanya kita sebut dengan spektrum. Dua, spektrum terdiri dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Biasanya kita singkat dengan Magicu Hibiniu. Cahaya matahari yang diuraikan oleh butir-butir air akan menyebabkan munculnya pelangi. Jadi pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air
yang ada di luar, di udara. Lalu cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi warna. Anak-anak, untuk tugas kali ini Bu Guru akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 siswa. Setelah itu kalian akan dikasih Bu Guru LKPD. Kalian isi sesuai dengan yang sudah dijelaskan sama Bu Guru tadi. Setelah itu kalian tarik kesimpulannya apa yang kalian peroleh dari percobaan nanti. Oke anak-anak semua, setelah kita melakukan percobaan tersebut dan sudah diberi Bu Guru tugas, kita dapat menarik kesimpulan apa saja dari sifat-sifat cahaya. Coba, siapa yang tahu? Iya, benar. Cahaya bisa merambat lurus. Selain cahaya dapat merambat lurus, ada yang bisa lagi. Oh iya, Medin. Apa Medin? Cahaya dapat dibelokkan. Iya, betul. Ada lagi. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Oh iya, Revan. Apa Revan? Oh iya, cahaya dapat dipantulkan. Kurang satu. Apa? Ayo, siapa yang bisa? Oh iya, betul. Sekarang dapat kita simpulkan bahwa sifat-sifat cahaya yang pertama, cahaya bisa merambat lurus. Yang kedua, ya, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, ya, cahaya dapat dipantulkan. Yang terakhir apa? Iya, betul. Cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Setelah kita mempelajari percobaan ini, apa masih ada yang susah? Oh, enggak, pinter anak-anak, sudah bisa semua. Besok kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya. Bu Guru akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.